Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Ilham dengan NPM 2235 Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah Natural Processing Language. Di sini kami mengambil judul dengan perbandingan akurasi dengan algoritma Naive Bayes dan LLM Ollama model lama 3.2. Dalam era digital, analisis sentimen menjadi alat untuk memahami opini masyarakat tentang produk, pelayanan, atau isu tertentu. Dengan meningkatnya data dari media sosial seperti Twitter atau sekarang namanya X, diperlukan metode yang efisien dan akurat untuk analisis sentimen. Penelitian ini mengevaluasi performa dua pendekatan. Yang pertama ada Naive Bayes, algoritma klasik, lalu ada LLM Ollama atau lama model 3.2. Model ini pembelajaran mendalam yang lebih kompleks dan presisi. Proses dimulai dengan pengambilan data atau crawling data dari komentar Twitter, dilanjutkan dengan pembersihan data dan pemberian label sentimen secara manual. Analisis dilakukan menggunakan kedua metode yang disebutkan tadi. Lalu, hasilnya akan dibandingkan berdasarkan akurasi serta matriks evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score. Penelitian ini memberikan gambaran akurasi performa kedua metode serta menunjukkan bagaimana teknologi pembersihan mesin dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data sosial media secara efektif. Yang pertama ada crawl data atau komentar dari Twitter. Untuk yang pertama ada Twitter Auth Token. Di sini token digunakan untuk autentikasi dengan API Twitter. Token ini memastikan bahwa aplikasi atau program memiliki izin untuk mengambil data dari Twitter, yang fungsinya untuk sebagai kunci mengakses data dari Twitter. Lalu untuk codingan dari pip pandas install panda samping bawah ini untuk menginstal library panda untuk mempermudah pengolahan data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu menginstal Node.js yang fungsinya karena program menggunakan tweet harvest yang dibangun menggunakan Node.js, fungsinya menyediakan runtime untuk menjalankan aplikasi berbasis JavaScript seperti tweet harvest tadi. Lalu di sini ada search keyword. Sebenarnya ada kata kunci pencarian yang akan dicari dari Twitter. Di sini kami mengambil contoh Jokowi language dengan dia akan mencari yang dengan komentar yang bahasa Indonesia saja. Limit yaitu jumlah maksimum tweet. Jadi di sini ada 1000. File name ini nama file yang akan disimpan dari hasil data crawl. Untuk codingan di bawah ini merupakan codingan tweet harvest. Lalu di sini import pandas. Di sini penelitian ini menjalankan file CSV yang berisi data dari tweet yang akan dibaca. Lalu ada display DF. Di sini fungsinya untuk mengubah data mentah dari file CSV menjadi tabel yang mudah dianalisis. Lalu di bawah ini cek jumlah data yang didapatkan. Sini menghitung jumlah baris dalam data frame yang mewakili jumlah tweet yang berhasil diambil. Fungsinya memberikan informasi tentang berapa banyak data yang berhasil di crawl. Jadi kesimpulan dari codingan ini akan mengambil data tweet yang berdasarkan kata kunci search score tadi. Lalu data tersebut siap digunakan dalam analisis sentimen selanjutnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini kita akan masuk ke cleaning dataset. Nah, jadi tujuan dari cleaning ini adalah membersihkan teks komentar dari unsur-unsur yang tidak relevan seperti URL, tanda baca, angka, dan stop word. Kemudian ini menghasilkan dataset yang siap untuk analisis lebih lanjut, seperti analisis sentimen atau tren. Nah, baik. Yang pertama, di sini kami menggunakan beberapa library seperti Pandas, RE, NLTK, Stopword, dan OS. Nah, langkah pertama itu adalah di sini kami mengunduh stopword dari library NLTK. Kemudian datasetnya ini di load di file tweetsdata/dataset1.csv. Nah, kemudian di sini hapus duplikat berdasarkan text tweet. Jadi di sini df drop duplicates, subsetnya itu full text. Kemudian yang di keep itu adalah yang pertama. Nah, kemudian di sini adalah membersihkan text tweet itu seperti hapus URL, hapus mention, add atau hashtag, kemudian hapus simbol tanda baca, hapus angka, dan mengubah semua huruf ke kecil. Jadi ini menghapus kata-kata yang tidak berbobot itu agar tidak menjadi nilai untuk labelingnya nanti. Nah, kemudian untuk clean text ini akan berubah menjadi
full text yang kemudian di-apply ke clean text. Nah, kemudian di sini ada hapus data kosong. Kemudian di sini hapus stop word. Kami di sini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pilih kolom clean text dan username. Hanya kolom clean text dan username yang akan ditampilkan nanti. Kemudian untuk output direktorinya di sini di /output data. Nah, kemudian di sini kami menyimpan file directory tersebut dengan nama cleaned dataset.csv. Kemudian setelah dilakukan itu akan memprint data cleaning selesai, dataset bersih. Kemudian hanya teks komentar dan username disimpan di clean file.pad tadi. Nah, kemudian yang ini itu membaca dan menampilkan dataset bersih dan memastikan bahwa proses pembersihan berhasil. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah dataset bersih dengan teks komentar yang telah dihilangkan dari URL, mention, hashtag, simbol, angka, dan lain sebagainya. File bersih disimpan dengan nama cleanedtext.csv di direktori output data. Kemudian manfaatnya itu adalah dataset siap digunakan untuk analisis sentimen. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan teman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardika Fahri Susilo, NPM saya 22351035. Nah, untuk materi berikut yaitu ada labeling dataset. Nah, untuk tujuan dari labeling dataset ini, di sini menentukan apakah teks komentar memiliki sentimen positif, negatif, atau netral berdasarkan daftar kata yang telah ditentukan. Dan dataset yang bersih dan berlabel siap digunakan untuk analisis selanjutan seperti analisis sentimen. Nah, di sini terdapat import pandas as, yaitu untuk membaca, memproses dan menyimpan dataset dalam format tabel. Nah, berikutnya di sini ada load dataset, yang dimana dataset yang sudah dibersihkan atau cleaning tadi, nah kita munculkan di sini untuk memasukkanlah untuk menganalisis dengan labeling, yang dimana di sini ada function label sentiment. Nah, di sini fungsinya ada positive word, di mana apabila ada kata-kata bagus, baik, senang, puas, hebat, mantap, terima kasih, dan lain-lain, dia akan masuk ke label positif atau kategori atau kategori positif. Nah, selanjutnya ada di sini ada function negative word. Nah, dia akan jika ada kata wordnya buruk, jelek, sedih, kecewa, parah, benci, negatif, salah, dan lain-lain, dia akan masuk ke function kategori negatif. Nah, selanjutnya di sini ada logika algoritma if else, yang dimana jika teks yang sudah kita cleaning dia ada kata yang ada berada di kata positive word itu, dia akan membaca mereturn atau ke positif. Nah, jika tidak jika teks yang ada kategori negatifnya, dia akan mereturn negatif. Jika tidak keduanya, dia akan netral. Nah, selanjutnya di sini ada terapkan fungsi ke kolom clean text, yang dimana kita menambahkan kolom sentimen, kita mengubah kolom kita menerapkan kolom sentimen dari kolom clean text, mengambil dari label sentimen yang telah kita labeling tadi. Selanjutnya di sini menyimpan dataset yang sudah diberi label tadi dengan nama labeled sentiment dataset. Nah, berikut di sini ada simpan cara menyimpan file di direktori tujuannya. Nah, di sini ada printnya, atau nanti jika sudah selesai dia akan menampilkan labeling selesai, dataset berlabel sentimen disimpan di labeled file path, atau yang kita simpan dataset tadi dengan nama labeled sentimen dataset CSV.
Nah, selanjutnya yang terakhir di sini terdapat import pandas, sama seperti tadi. Nah, di sini kita memanggil labeled sentiment dataset.csv ini, kita memanggil, nanti dia akan menimbulkan sebuah kolom yang ada nama clean text dan sentiment. Nah, atau full textnya dengan nama-nama komentar, dan sentimennya untuk labeling data manualnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Ikhlas Kolbi dengan NPM 223510413. Di bagian saya ini saya akan menjelaskan analisis sentimen algoritma Naive Bayes. Di sini tujuan programnya melatih sentimen, membuat program machine learning berbasis Naive Bayes untuk menganalisis sentimen komentar positif, negatif, dan natural, menguji akurasi model, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi dan laporan klasifikasi, menyimpan prediksi, dan menyimpan hasil prediksi sentimen pada data testing untuk referensi lebih lanjut. Tujuan dari algoritma yang digunakan, algoritma berbasis probabilitas yang sederhana dan efisien, cocok untuk analisis sentimen karena mampu menangani data berbentuk teks dengan baik. Selanjutnya ada TF-IDV, mengukur seberapa penting sebuah kata dalam dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya, membantu memberikan bobot lebih besar pada kata-kata yang relevan untuk analisis sentimen. Di slide ini bagian codingannya itu ada fungsi library dengan import pandas SPD, dan digunakan untuk membaca dan memproses dan menyimpan dataset dalam bentuk tabel, itu data frame. Dan di bagian ini ada dataset. Dataset ini fungsinya membaca dataset berlabel sentimen hasil dari proses sebelumnya dari file CSV, memastikan hanya kolom clean text yaitu teks komentar dan sentimen label yang digunakan menghapus baris kosong jika ada. Dan fungsi processingnya, bukan yang ini, lanjut ke sininya, yaitu ada X sama Y. Yang X ini berisi teks komentar yang akan digunakan untuk prediksi sentimen, sedangkan Y berisi tentang label sentimen seperti positif, negatif, atau natural. Dan selanjutnya fungsi ini tuh dataset menjadi training data 80% dan 20% untuk menguji performa model. Dan bagian TF-IDV yaitu tentang type frekuensi, inference dokumen frekuensi, mengubah teks menjadi vektor numerik berdasarkan frekuensi kata dan pentingnya kata dalam dokumen. Dan fungsi model Naive Bayes, model probabilistik berbasis teorema Bayes yang cocok untuk data berbentuk teks. Parameter alfanya yaitu 0,5, smoothing parameter untuk menghindari probabilitas 0. Nah, di selanjutnya ini ada evaluasi model. Yang di sini bagian cross validation, dan sini simpan hasil prediksi, dan di teks dan di gambar selanjutnya ini yang akhir sama seperti sebelumnya itu import SPD untuk menyimpan sini sebagai library-nya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NPM 2235110521. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis sentimen LLM dengan model Ollama 3.2. Ya, yang pertama ini adalah codingan untuk menginstal Ollamanya dengan perintah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah Ollama help, ini untuk menampilkan kayak apa saja yang bisa dilakukannya. Kemudian ini ada untuk menjalankan server Ollamanya dengan NoHub. Kemudian ini kita mendownload modelnya dengan git Ollama pool lama 3.2. Nah, jika ini udah selesai nanti akan menampilkan pesan seperti ini, selesai mendownload lama 3.2. Nah, kemudian ini untuk menjalankan lama 2-nya dengan perintah seperti ini, ada NoHub Ollama run lama 3.2, kemudian ini. Nah, di sini
Olama PS ini dia gunanya untuk menampilkan list model apa saja yang ada di itu kita, Olama kita. Nah, ini sama saja seperti tadi, ini hanya untuk menampilkan datasetnya. Nah, di sini menggunakan datasetnya labeled sentiment dataset yang nanti akan dibaca. Nah, kemudian saya masuk pada masuk pada codingan yang untuk sentimennya. Nah, di sini menggunakan dua library, yaitu subprocess dan panda SPD, di mana subprocess ini untuk membaca command line gitu. Nah, di sini saya membuat function untuk analisis sentimen dengan olamanya, dengan nama functionnya itu lama sentimen analis, dengan parameternya itu text. Nah, kemudian di sini saya membuat comment yang akan di parsing atau dikirim ke model olamanya tadi. Nah, ini ada komennya. Saya bikin di sini predict the sentiment of the following Indonesian sentence dengan parameter teksnya. Kemudian dia analyze the following text and strictly classify it into positif, negatif, dan netral. Nah, yang di bagian try ini ngeparsing dia kalau ada terjadi error. Nah, di sini resultnya itu subprocess commentnya, cellnya diharapkan itu true, kemudian capture outputnya juga true, kemudian harapannya itu dia outputnya itu adalah hasilnya itu adalah text. Nah, ini ngambil yang tadi, dia result stripnya, kemudian dia jadikan huruf kecil .lower. Kemudian ini saya membuat logika, if output in positif, negatif, netral, dia nge-return output jadi huruf kapital. Kemudian jika else, jika tidak dari yang di atas, maka dia akan me-return jadi invalid output. Jika accept and as, dia maka akan return error. Nah, kemudian di sini saya kita ngeload dataset. Ini file path dataset yang kita gunakan. Ini ada pada directory atau folder output data dengan nama filenya itu labeled sentiment dataset.csv. Nah, kemudian dia akan baca file path-nya tadi. Kemudian dia nerapkan fungsi pada kolom teks yang bersih tadi. Dia kita kasih nama kolomnya itu lama 3.2 di df clean text. Kemudian yang di-apply dari lama sentiment analis tadi dari functionnya tadi. Kemudian ini nyimpan hasil ke CSV. Nah, ini output filenya masuk pada directory output lagi dengan nama filenya itu sentiment analysis white lama.csv. Nah, ini dia nanti akan tampilannya tuh berupa hasil verifikasi new cleaned text dan lama 3.2. Nah, kemudian hasil analisis sentiment disimpan di ini cuman kata-kata aja. Nanti dia muncul di bawah gitu. Oke, yang ini untuk ngecek akurasinya dari dia ngambil import akurasi score classification report dari escalon.metric. Nah, yang pertama ini dia ngeload hasil dataset yang dengan prediksi dengan lama tadi. Nah, ini ada file path-nya, kemudian dia masuk di directory output data dengan nama file sentiment analysis weight lama.csv. Nah, kemudian dinormalisasi label ke huruf kecil. Nah, ini kolomnya tadi menjadi str.lower, kemudian ini juga jadi str.lower. Nah, kemudian pastikan hanya label valid yang digunakan. Nah, ini dia valid labelnya itu ada positif, netral, negatif. Kemudian ini sentiment.valid labels.lama isin valid label. Nah, ini dia bandingkan antara sentiment dengan yang lama 3.2 tadi. Nah, kemudian ini menghitung akurasinya dengan akurasi skor dari sini tadi, dari import tadi dengan yang sentimen dengan yang lama 3.2. Kemudian ini nanti akan ngeprint akurasi modelnya dengan ini ketentuannya akurasi kali 100 banding 2F% gitu. Kemudian ini ada tampilkan classification reportnya, di print classification reportnya, kemudian ini di print lagi classification reportnya yang diambil dari sentimen dan lama 3.2. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Mungkin kita akan masuk pada pendemoan dari model dari project kami. Baik, di sini kita udah masuk ke file tugas kami, file
project kami. Di sini ada yang pertama itu ada crawl data dari Twitter. Di sini ada terdapat metode crawlingnya sampai dengan ke labeling. Oke, nggak usah lama-lama biar nggak makan waktu. Kita langsung nge-run aja. Oke, ini udah di run, udah berhasil. Kemudian ini yang import recurrent Python-nya. Ini yang apa namanya tuh? Yang harvest-nya, tweet harvest-nya. Oke, sedang berjalan. Oke, udah. Nah, di sini kami menggunakan search keywordnya itu Mulyono. Mungkin ini kita coba ubah di 1200. Karena setelah beberapa kali dicoba itu data yang didapat itu nggak terlalu banyak. Mungkin karena keterbatasan API dari Twitternya tadi kan, karena ini juga menggunakan yang gratis. Mungkin ini bisa di pause saja karena takutnya terlalu lama untuk nge-crawling datanya agar tidak memakan waktu juga. Oke, baik, sini saya akan melanjutkan. Sini udah crawling datanya. Nah, di sini akan menampilkan datanya secara display lah. Nah, ini datanya. Kemudian ini jumlah data yang kami dapat jadi lebih sedikit karena mungkin keterbatasan dari API juga. Padahal sebelumnya itu udah dapat sekitar 800 sekian data, cuman waktu dicoba ulang cuman dapat sekitar segini. Oke, kita jalankan yang ini untuk cleaning datanya. Oke, sudah. Kemudian ini untuk menampilkan display dari data yang udah di cleaning sampai 489 udah. Nah, ini untuk labeling tadi dengan filtering kata positif dengan negative word. Oke, di sini sudah juga dan disimpan di labelet sentiment dataset. Kemudian ini untuk menampilkan aja display untuk ngecek. Nah, ini dia udah di labeling. Nah, kemudian masuk pada penggunaannya pada algoritma Naive Bayes. Nah, di Naive Bayes ini langsung muncul akurasinya itu sekitar 0,81%. Nah, karena kan dia nge-training dari data kita sebelumnya, ya walaupun datanya sedikit daripada sebelumnya. Nah, ini hasilnya dia menghasilkan 122 karena dataset yang digunakan juga sedikit, cuman sekitar 480-an. Nah, ini dia mungkin dia menggunakan perbandingan itu 2/5% gitulah. Nah, ini sentimen analisnya dengan menggunakan model Ollama. Di sini penginstalan Ollama dulu. Mungkin di pause aja biar nggak makan durasi. Oke, di sini udah selesai penginstalannya Ollamanya. Di sini Ollama help nih cuman untuk menampilkan apa aja yang bisa dilakukan sama Ollama. Kemudian ini menjalankan server Ollamanya. Ya udah berhasil. Kemudian ini ngepull model Ollama 3.2-nya. Jika udah selesai nanti akan keluar selesai mendownload Llama 3.2. Nah, di sini juga ada servernya, udah hidup. Oke, di sini udah selesai mendownload Llama 3.2-nya. Kemudian ini kita untuk menjalankan model Llama 3.2-nya, dia pakai sleep 20 detik. Jadi butuh waktu 20 detik dulu untuk lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini ada waktunya juga eksekusinya.
Oke, udah selesai. Kemudian ini Olama PS ini untuk menampilkan list modelnya. Nah, di sini ada Lama 3.2 lattes. Kemudian ini untuk menampilkan yang data udah dilabeling tadi, cuman supaya ingat aja. Oke, di sini jalankan untuk proses ininya menggunakan model lamanya. Oke, di sini selesai dalam waktu 1 menitan. Kemudian ini untuk ngedisplay lagi, untuk nampilin lagi yang udah di sentimen menggunakan lama. Nah, ini hasilnya. Oke, ini untuk menampilkan akurasinya. Nah, di sini akurasinya cuma 29%. Kenapa akurasinya ini kecil? Karena waktu yang di labeling data itu sebenarnya banyak yang tidak sesuai dengan semestinya. Mungkin kita cek di sini aja. Nah, sebenarnya di sini kan karena kita menggunakan labeling tadi secara manual dengan per kata gitu, ngefilter per kata, banyak sebenarnya yang kayak kata itu seharusnya positif, kadang jadi netral, yang seharusnya jadi negatif, kadang malah jadi netral, karena kayak keterbatasan dari eh, kata-kata filteringnya yang digunakan itu cuman segini. Karena kalau dibuat lebih banyak juga lebih kompleks, dan kadang diksi kata yang digunakan dalam komentar Twitter itu beragam. Ada yang kadang kayak menggunakan bahasa Jawa, ada yang kayak campur, dan kadang ada juga bahasanya itu yang kayak sulit dipahami oleh model juga, oleh yang waktu di filtering tadi juga. Jadi hasilnya lebih kecil daripada yang menggunakan naive Bayes. Tapi kalau secara dicek secara manual, untuk hasil sebenarnya jauh lebih baik menggunakan model. Dan kita juga udah melakukan checking juga satu persatu, dan sebenarnya hasil dari model itu jauh lebih baik daripada menggunakan yang model naive Bayes tadi. Karena yang di naive Bayes itu kan dia nge-training data dari yang udah di labeling tadi. Nah, karena yang di labeling tadi kita nge-labeling secara manual tadi, makanya banyak yang sentimen yang tidak seharusnya misalnya negatif jadi netral gitu. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya demokan bersama teman-teman yang lainnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.